Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan babu masail syatta, bab masalah-masalah yang beraneka ragam. Ya, di sini aneka ragam masalah akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah ya, sebagai pelengkap dari pembahasan warisan. Ya, yang pertama warisan anak yang masih berada dalam perut ibu. Ya, kata beliau, "Idza mata an hamlin yarithuhu waqafta mirasa ithnaini dzakaraini in kana mirathuhuma akthar wa illa mirasa al-unthaini wa tu'ti kull warithin al-yaqin wa taqifu al-baqi hatta yatabayyan." Nah, ini untuk warisan anak yang masih berada dalam perut ibu. Ya, karena siapa yang berada di dalam perut ibu itu dapat warisan. Dia dapat warisan. Jelas ya? Karena dia dapat warisan, maka terkait padanya hukum-hukum. Ya. Kalau misalnya ahli waris semuanya mau menunggu sampai si anak lahir, maka itu yang paling bagus. Supaya jelas ya, si anak keluar dilihat. Ya, kelaminnya apa? Nah, dari situlah akan diukur apa? Warisannya. Tapi kalau dia di dalam perut ibu, ya, di sini hukum yang akan dibahas oleh Ibnu Qudamah. Ya, sebab dimaklumi sebagian ahli waris, wah, kalau saya tunggu 9 bulan lagi, bangkrut sudah saya. Ya, misalnya. Atau saya sekarang perlu duit. Ya. Jelas ya? Maka bagaimana cara membaginya? Baik, kata Ibnu Qudamah, kalau dia meninggal an hamlin yarithuhu, dan ada yang sedang di dalam janin, di perut. Nah, sebelum saya lanjutkan dulu, sebelum saya baca ucapan Ibnu Qudamah, perlu saya ingatkan ya bahwa yang dihamilkan di perut ini, itu syah nanti diwarisi apabila memang kehamilannya sudah dipastikan ada janin. Ya, kemudian pewarisannya akan dipastikan kalau si bayi ini dia sudah keluar. Ya, dalam keadaan hidup walaupun sesaat. Jelas ya? Ya, kalau dia keluar dalam keadaan hidup sesaat, misalnya dia keluar sudah sudah menangis, setelah itu mati, ya, maka dia sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan warisan. Dan kalau dia sudah mendapatkan warisan, berarti dia dianggap punya harta pada saat dia apa? Keluar. Maka akan ada hukum warisan lagi yang terkait dengannya. Jadi ini dua ketentuan ya. Yang pertama janinnya dipastikan dulu ada. Kemudian yang kedua, si anak ini dia ketika dilahirkan dalam keadaan dia masih hidup atau dalam keadaan dia hidup dengan kehidupan yang mustaqir. Baik. Iya. Bagaimana cara memastikan adanya janin di dalam rahim? Iya. Baik. Itu dipastikan dengan masalah kelahiran itu, sebab seorang perempuan dikatakan oleh para ulama paling cepat dia melahirkan itu adalah berapa? 6 bulan paling cepat dia melahirkan. Ya, dan paling lama dia menghamilkan itu paling lamanya 4 tahun dia menghamilkan. Paling lama. Baik. Ya, umumnya orang 9 bulan ya, tapi ada juga yang hamilnya sampai beberapa lama. Sampai 4 tahun di sini disebut. Ya. Baik. Jadi itu dua ketentuan untuk yang hamil ini. Yang dihamilkan. Sekarang kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Idza mata an hamlin yarithuhu waqafta mirasa itsnaini dzakaraini." Kalau dia mati, ya, ada mayit meninggal, ya, dan ada anak yang sedang dihamilkan, maka anak yang dihamilkan ini mewarisi. Ya, janin yang dikandung ini mewarisi. Nah, bagaimana cara menghitung warisannya? Waqafta lahu, maka ukur untuknya warisan 2 orang lelaki. Ya, kenapa diukur 2 orang lelaki? Untuk menjaga-jaga jangan sampai bayinya kembar. Ya. Jelas ya? Jadi harus dilakukan seperti itu. Kalau diukur 1 ternyata kembar, bagaimana caranya? Jelas ya? Karena itu para fuqaha mengambil batas hati-hatinya. Ya, kenapa bukan 3, bukan 4? Ya, sebab mungkin saja ya. Ada yang kembar 3, ada yang kembar 4. Ya, sebab kebanyakannya kalau kembar, kebanyakannya berapa? Kebanyakannya 2. Ya. Baik. Jadi diukur warisan 2 laki-laki.
Ya. Itu lebih didahulukan. Ya. Warisan dua laki-laki in kana mirathuhuma aktsar. Kalau warisan dua laki-laki lebih banyak daripada warisan dua perempuan. Daripada kalau kita ukur warisan dua perempuan. Ya kan bisa dihitung nanti. Ya, ini di dalam janin ini dan siapa ahli waris yang masih hidup, ya. Kan bisa dilihat. Kalau dia dianggap laki-laki, oh berarti bagiannya lebih banyak. Dia dianggap perempuan, oh bagiannya lebih banyak. Kalau dia dianggap laki-laki, bagiannya lebih banyak, dianggap dua orang laki-laki. Wa illa, kalau misalnya setelah dihitung-hitung, ternyata dianggap bagian perempuan lebih banyak, kata Ibnu Qudamah, mirathu, ya, wa illa miratha al-unsayaini, maka dihitung warisan dua anak perempuan. Jelas ya? Dihitung warisan dua anak perempuan. Nah, jadi kalau sudah dihitung seperti itu, maka wa tu'ti kulla warithin al-yakin. Ya. Setiap pewaris yang lainnya diberikan kadar yang meyakinkan saja. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya sudah ada pewaris 5 orang, nah dimasukkan sudah di sini ukuran 2 anak laki-laki atau ukuran 2 anak perempuan. Digabungkan, nanti dihitung. Ya, jelas ya? Nah, kalau dari hitungan tersebut ada hal yang meragukan, maka dia ambil, dia beri di kadar yang meyakinkan saja. Kalau sudah diberi di kadar ini, oh sudah meyakinkan. Ini pasti bagiannya sudah dia dapat. Adapun kadar lebihnya yang masih meragukan, nah itu nanti ditunggu sampai apa? Hatta yatabayyan, sampai nampak hamilnya itu apa. Ya. Kalau masa dahulu tampaknya dengan apa? Hah? Dengan dilahirkan. Ya. Kalau sekarang misalnya dia bisa tampak dengan dia lihat di USG dan seterusnya. Ya, dan meyakinkan sudah. Ya. Dengan hal yang meyakinkan, maka boleh saja dibagi. Tidak ada hal yang melarang tentang hal tersebut. Jelas ya? Tapi itu syaratnya tadi. Yang penting, ya, pasti tentang hal tersebut. Hal yang bisa dipastikan. Nah, selesai sudah ya tentang warisan anak yang masih dalam perut ibu. Berikutnya beberapa hukum tentang mafqud. Orang yang keberadaannya tidak diketahui. Ya. Kata beliau, wa in kana fil waratha mafqudun la yu'lamu khabaruhu, a'taita kulla warithin al-yakin wa waqafta al-baqi hatta yu'lama haluhu. Ya. Kata Ibnu Qudamah, kalau misalnya di tengah ahli waris itu ada yang mafqud, tidak diketahui keberadaannya. Seorang meninggal. Ternyata ada dari ahli waris, apakah anaknya, ayahnya maupun selainnya. Ya. Ternyata dia mafqud, tidak diketahui keberadaannya, hilang. Ya. Jelas ya? Tidak ada beritanya dia di mana. Apa yang dilakukan? Oh, dia tetap dihitung. Dianggap. Dan kita berikan kepada setiap pewaris hal yang apa? Kadar yang meyakinkan. Adapun kalau meragukan, nanti ditunggu sampai dia apa? Sampai dia datang. Ya, ditunggu sampai dia datang atau sampai diketahui keberadaannya. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ya, tapi sebenarnya masalah-masalah yang seperti ini, ya, akan kita bahas juga nanti di pembahasan nikah. Ini kembali ya kepada peradilan, nanti dilihat oleh si qadhi, ya apa yang layaknya, dihitung. Ini orang dilihat kondisinya, keadaannya, dan dilihat, ya, kira-kira waktu itu apa yang menyebabkan dia pergi dan seterusnya. Nah dari situ si hakim, ya mungkin untuk bisa mengetahui atau paling tidak dugaan besarnya bisa menetapkan kondisi orang tersebut. Dia dianggap masih hidup atau sudah mati. Jelas ya? Baik. Illa, kata beliau, kecuali. Ya, jadi kalau bisa dikembalikan kepada hakim tadi di keadaan yang pertama ini. Dikembalikan dulu kepada hakim, kepada qadhi yang melihatnya. Illa ayyufqada fi mahlakah. Kecuali kalau ya, dia itu hilang pada saat ada kebinasaan. Fi mahlikah. Ya, ada musibah misalnya. Nah, ada musibah terjadi banjir, terjadi tsunami. Ya, dia sudah terlihat hilang di situ. Ya, terlihat ya, hilang. Baik, kalau dia terlihat hilang, ya, au min baini ahlihi, atau dia hilang dari tengah keluarganya, ya. Fayun tadar. Apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, fayun tadar 4 sinin. Maka dia ditunggu 4 tahun.
Harus ditunggu berapa? 4 tahun. Dan ini akan datang nanti ya di masalah iddah perempuan yang ditinggal mati, yang ditinggal oleh suami yang tidak diketahui keberadaannya. Ya, di sini ketentuannya oleh Ibnu Qudamah ditunggu berapa? 4 tahun. Ya, summa yuqassam. Setelah itu barulah dibagi harta warisannya. Hal ini dilakukan oleh Ibnu Qudamah di sini dikatakan 4 tahun. Ini berdasarkan pembahasan iddah ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan sejumlah sahabat memberikan keputusan tentang itu. Memberikan keputusan tentang hal tersebut. Nah, hanya saja ya, datang dari sebagian tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau memandang bahwa orang yang hilang di medan pertempuran, ya misalnya di medan pertempuran tiba-tiba dia hilang, tidak diketahui di mana tempatnya. Ya, dicari di antara jenazah-jenazah tidak diketahui di mana orangnya. Maka orang yang seperti ini, ya dugaan terbesarnya dia apa? Sudah meninggal. Sa'id bin Musayyab memberikan ketentuan dia menunggu 1 tahun saja. Dia menunggu 1 tahun saja. Jelas ya? Baik. Karena itu kata sebagian para ulama bahwa sebenarnya di dalam masalah ini itu perlu dilihat kemungkinan binasanya itu bagaimana. Tiap kali kemungkinan binasa lebih kuat, maka harusnya waktu penantian tidak sedemikian banyak sampai 4 tahun. Mungkin bisa dimundurkan sesuai dengan kemungkinannya. Dan inilah tadi kita kembalikan kepada ijtihad hakim dalam hal yang seperti ini. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari ulama yang berpendapat bahwa tentang masalah ukuran berapa lama ditunggunya ini bisa diukur. Ya. Sesuai dengan keadaan orang yang hilang ini, sesuai dengan negeri tempat hilangnya. Ya, dan bagaimana bentuk hilangnya bisa diukur sesuai dengan itu. Nah, ini sekali lagi perlu ijtihad kepada qadhi. Ya, kenapa ada ijtihad qadhi? Sebab qadhi biasanya dalam hal-hal yang seperti ini, ya dia tidak memutuskan sendiri, tapi dia putuskan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan di lapangan, atau dia berikan tim yang melacak atau mencari tahu atau mempelajari orang-orang yang seperti ini bagaimana keadaannya, dari situ dia bikin keputusan. Baik. Kemudian kata beliau, selesai sudah ya beberapa hukum tentang orang yang mafqud. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang perempuan yang ditalak agar tidak mendapat warisan. Kata beliau, wa in tallaqa al-maridu fi maradil mautil makhufi imra'atahu talaqan yuttahamu fihi bi qasdi hirmaniha min al-miras lam yusqat mirasuha ma damat fi iddatiha. Nah, ma damat fi iddatihi. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah, kalau seorang yang sakit ya dengan penyakit yang mengkhawatirkan, ya, dia kemudian mentalak istrinya. Ya, dia mentalak apa? Istrinya. Dan dia tertuduh di situ, di dalam mentalaknya. Karena ingin mengharamkan istrinya dari apa? Dari warisan. Maka warisan si istri tidak gugur sepanjang dia masih di masa iddah. Tidak gugur sepanjang dia masih di masa iddah. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah. Ya. Jelas ya? Dan ini diambil dari kaidah umum ya. Man ta'ajjala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang mempergeras sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia diharamkan. Dia ingin mengharamkan seorang dari warisan, ya, bukan pada tempatnya. Maka dia pun diberikan hukuman berbeda dengan apa yang dia inginkan. Maka hukumannya talaknya tidak dianggap. Talaknya tidak apa? Tidak dianggap. Dan si istri tetap berhak mendapat warisan. Hanya saja batasannya sampai kapan dia berhak mendapat warisan. Di sini disebutkan batasan, yaitu sepanjang dia masih apa? Di masa iddah. Dan ini berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ya dihitung sepanjang dia masih di masa iddah. Karena di masa iddah dia ini masih status apa? Status sebagai istri. Iya. Dan ini dipegang oleh sejumlah sahabat. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa walaupun dia sudah lepas iddah, tetapi dengan syarat belum nikah, ya, sudah lepas iddah, tetap dia boleh mewarisi. Ya, karena telah syahada dari Utsman bin Affan
radhiyallahu taala anhu, beliau mewariskan ya seorang perempuan padahal sudah lepas apa? Sudah lepas iddahnya. Sudah lepas iddahnya. Nah, dan ini lebih dekat ya, karena memang yang dimaksudkan bahwa si perempuan ini ketika dia ditalak dengan maksud mengharamkan dia di warisan, maka hal tersebut tidak dianggap syah. Hal tersebut tidak dianggap syah. Baik, tapi sekali lagi ini kalau dia belum menikah. Adapun kalau dia sudah menikah, ya tentunya tidak boleh dikatakan dia punya dua hak waris. Hak waris dari suaminya yang sekarang dan hak waris dari suaminya yang apa? Yang dulu. Ya, baik. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, wa in kana talaq raj'iyan tawaratha ya fil iddah sawa'un kana fi sihhati aw fil marad. Kata beliau kalau talaknya itu talak raj'i, dia talaknya bukan talak bain, ya raj'i masih di masa iddah, maka pasti dia tetap mewarisi di masa sehat maupun di masa apa? Di masa sakit. Ya, dan ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, karena akan datang nanti pembahasan nikah, perempuan yang ditalak di masa iddah itu masih status istri. Masih status istri. Karena itu suami kalau dia ingin rujuk, dia tidak perlu mahar lagi, dia tidak perlu dua saksi lagi, tidak perlu wali. Ya. Tapi dia boleh rujuk. Dia boleh rujuk karena si istri di masa iddah masih statusnya sebagai istri. Karena dia masih status istri, kapan suami meninggal di masa iddah si istri, walaupun ya dia meninggal tiba-tiba misalnya atau dalam keadaan sakit, maka si istri tetap berhak mendapatkan warisan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau wa in aqarra al-waratha. Ini pembahasan berikutnya tentang warisan tentang warisan di talak raj'i. Pembahasan berikutnya tentang mengakui sebagian orang sebagai ahli waris. Ya. Baik. Ini tentang ada ketika dibagi warisan, ahli waris mengatakan si anak ini misalnya si fulan, dia adalah saudara kami. Ya, dia diakui sebagai apa? Ahli waris. Padahal sebelumnya tidak pernah dikenal. Ya, kalau misalnya ada yang mengakui seorang sebagai ahli warisnya, ya apa hukumnya? Ini diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau wa in aqarra al-waratha kulluhum bimusyarikin lahum fil mirath fasaddaqahum aw kana saghiran majhulan nasab sabata nasabuhu wa irthuhu. Ya. Kata beliau kalau seluruh ahli waris mengakui bahwa ada pewaris bersyirikat bersama mereka dalam warisan. Nah, misalnya sebuah keluarga punya 5 orang anak. Ya, punya 5 orang anak. Orang-orang kenal bahwa keluarga ini ya hanya punya 5 orang anak saja. Kenalnya begitu. Tidak ada anak yang lain. Ya, jelas? Dan di hitungan sekarang misalnya KTP-nya memang di kartu keluarganya hanya tercatat berapa? 5 anak saja. Ya, tapi ternyata setelah si ayah meninggal, 5 orang anaknya yang menjadi ahli warisnya semuanya berkata, kami punya saudara yang ke-6. Ada saudara kami yang ke-6. Semuanya mengakui. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau sepanjang semuanya mengakui, maka dia diterima pengakuannya. Diterima pengakuannya. Iya. Maka diterima pengakuannya. Demikian pula kalau misalnya dia anak kecil, tidak dikasih nasabnya. 5 orang ahli waris itu mengatakan ini anak, ya saudara kami misalnya. Maka tidak ada masalah. Itu diterima. Dan si anak ini, nasabnya nanti akan diikutkan bersama nasab mereka. Sama. Dan juga warisan mereka sama. Jelas ya? Ini kalau seluruh ahli waris mengakui. Kemudian kata beliau, wa in aqarra bihi ba'duhum lam yathbut nasabuh. Tapi kalau yang mengakui cuma sebagian saja, maka penasaban tidak syah. Tidak tetap. Ya. Jelas ya? Kalau misalnya yang mengaku ini saudara hanya 1 orang, yang lainnya mengingkari, ya, maka tidak bisa dinisbatkan kepada ayah mereka. Ya. Dan ada konsekuensi lain. Wa 'alal mukirri ay yadfa'a ila al-muqarri lahu fadla ma fi yadihi an mirathihi. Dan terhadap orang yang mengaku tadi ini bahwa si anak ini adalah
ahli waris juga, dia punya kewajiban untuk memberi bagian dari apa yang dia miliki. Dari sisa apa yang dia miliki. Jelas ya? Ya kalau misalnya dia sudah dapat bagian, setelah misalnya 5 orang ya, dia mengaku ini satu saudaranya, ternyata yang lainnya tidak mengakui. Ada 1 orang yang mengaku. Ya. Ternyata setelah dibagi, ya, maka yang mengaku ini kan sudah dapat warisan juga. Maka apa yang dia dapat akan dia berikan untuk siapa nanti? Untuk saudara yang diakui sendiri. Ya. Karena hanya dia yang mengakuinya. Adapun yang lain mereka tidak mengakuinya. Baik, selesai sudah ya pembahasan ini. Nah, insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan pada asar insyaallah taala. Ini semakin berkurang saya lihat ini. Kalau faraid lari semua kayaknya. Ya. Diberitahu yang gak hadir asar ini sudah ringan materinya, enggak usah lari-lari. Masalah budak di pada asar. Nanti malam insyaallah masalah nikah. Kalau masalah nikah insyaallah hadir semua itu. Ya. Baik, sekiranya cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.